Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan dan hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 11 ayat 3-4. Tertulis demikian. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara dikasihi Tuhan, kitab Wahyu merupakan kitab yang memuat banyak hal yang sulit untuk dimengerti dan ditafsirkan. Sayangnya hal ini menimbulkan perpecahan dalam komunitas orang-orang percaya, karena masing-masing memegang arti penafsirannya sendiri, serta tidak mencoba untuk memahami penafsiran orang lain. Perlu kita pahami saudara bahwa kitab Wahyu, walaupun tidak seluruhnya dapat kita tafsirkan secara detail, namun kita dapat mengambil inti pesan dari apa yang tertulis di dalamnya, sambil tetap menjalin persaudaraan dengan sesama orang-orang percaya, tanpa harus saling memperdebatkan. Dalam Wahyu pasal 11 ini, tertulis tentang adanya 2 orang saksi. Di ayat 3 dan 4 kita membaca sekali lagi. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Umumnya ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan 2 orang saksi ini. Pertanyaan pertama adalah kapan mereka muncul dalam masa kesengsaraan 3,5 tahun antikristus. Dan pertanyaan kedua adalah, siapakah mereka? 2 pertanyaan ini mempunyai beberapa alternatif jawaban tafsiran yang berbeda. Ada yang menafsirkan bahwa mereka akan muncul di masa-masa awal kesengsaraan. Dan ada juga yang mengatakan mereka akan muncul di pertengahan. Dan ada yang mengatakan mereka adalah Musa dan Elia. Tapi ada yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Pada prinsipnya saudara, ketika kita menafsirkan sesuatu, jangan kita memaksakan diri untuk mengerti sesuatu yang tidak kita mengerti. Biarkanlah Alkitab yang berbicara. Kalau Alkitab tidak menyingkapkannya, maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahui. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kalau Tuhan merahasiakannya bagi kita, maka kita tidak perlu memaksakan diri, kecuali disingkapkan oleh Roh Kudus. Hal yang utama di sini saudara mengenai 2 orang saksi ini adalah mereka melaksanakan tugas dari Tuhan. Dan tugas yang mereka lakukan adalah bernubuat sambil berkabung. Mengapa berkabung? Adalah karena mereka menangisi dosa dunia dan kebebalan dari orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Kata bernubuat dalam ayat ini tidak hanya berbicara secara sempit tentang suatu ucapan mengenai masa depan, tapi bernubuat di sini berhubungan juga dengan penyampaian kabar Injil, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang menyebabkan 2 orang saksi ini dibenci dan dibunuh di masa pemerintahan antikristus itu. Namun 3,5 hari kemudian mereka bangkit dan naik ke sorga setelah terdengar suara panggilan dari sorga atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang menjadi pesan buat kita melalui ayat ini bukanlah supaya kita mencari tahu siapa dua orang saksi tersebut, karena hal ini akan terungkap pada waktunya. Dan itu bukanlah esensi dari pesan dalam kitab Wahyu ini. Pesan buat kita adalah agar kita selalu bersiap sedia, dan agar kita senantiasa bersaksi bagi Tuhan. Dua orang saksi di dalam ayat ini mengerjakan tugas mereka untuk bersaksi bagi Tuhan di masa yang paling sulit, yaitu masa pemerintahan antikristus. Mereka taat dan tidak mempedulikan nyawa mereka. Hal yang perlu kita renungkan secara pribadi, sudahkah kita menjadi saksi Kristus dalam hidup kita sekarang ini? Apakah kita menjalankan perintah amanat agungnya? Ataukah kita hanya berdiam diri saja, membiarkan orang-orang berjalan dalam kebinasaan? Ketahuilah bahwa saudara dan saya, kita yang percaya adalah saksi-saksi Kristus. Dan sebagai saksinya, kita hendaknya menjalani hidup untuk bersaksi dengan berani kepada siapapun juga. Selama kita diberikan nafas hidup, mari kita bersatu dalam iman dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus dan benar, Allah yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu bersiap diri dan menjadi saksi-saksi-Mu yang berfungsi. Tolong kami Tuhan, agar kami berani dan dengan penuh semangat menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, dengan cara yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Kami mau lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar dalam segala hal yang kami lakukan, kehidupan kami boleh menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjamah setiap hati yang melihat, agar mereka percaya dan bertobat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, pergumulan yang dialami kami masing-masing, agar Tuhan melawat, menyatakan pertolongan-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menuntun kami untuk terus berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu dan ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.